Seorang istri di Probolinggo, Jawa Timur nekat menghabisi nyawa suaminya sendiri. Aksi pembunuhan terjadi saat korban tengah tidur. Jasad Tomo, pria 60 tahun bersimbah darah saat ditemukan di rumahnya di Desa Kedaung, Probolinggo, Jawa Timur. Nyawa Tomo melayang setelah dihabisi oleh Supiani, istrinya sendiri pada Selasa malam. Supiani, pelaku pembunuhan, langsung ditangkap polisi. Pelaku juga mengakui membunuh suaminya menggunakan alu atau kayu penumbuk kopi. Tragisnya, Supiani melakukan aksinya saat sang suami tengah tertidur pulas di salah satu kamar. Polisi menyatakan sebelum pembunuhan terjadi, pelaku dan korban terlibat percekcokan. Terjadi percekcokan antara sepasang suami istri, korban dan juga tersangka, sehingga pada saat korban tidur di kamarnya dengan posisi miring ke kiri, dilakukanlah penganiayaan, dipukul di bagian wajah korban dengan menggunakan sebilah alu penumbuk kopi ya, sebanyak 1 kali di wajah. Kemudian korban melakukan perlawanan dan kemudian dipukulkan kembali menggunakan alat yang sama oleh tersangka saudari Ibu Supiani sebanyak 1 kali lagi, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Supiani menyatakan dirinya nekat membunuh karena tidak tahan dengan kelakuan suaminya yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, meminta keterangan saksi dan mengumpulkan barang bukti, sementara pelaku masih diperiksa intensif. Zulkifli, Probolinggo, Jawa Timur. Dan pemirsa, untuk mengetahui sebenarnya apa motif pelaku sampai tega menghabisi nyawa suaminya sendiri, kita telah terhubung dengan Ibtu Budi Hartawan, Kapolsek Kuripan, Polres Probolinggo. Selamat sore, Pak Budi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Said di studio, Pak Budi. Pak Budi, kita ke yang pertama dulu, apa sebenarnya motif yang membuat pelaku ini sampai tega menghabisi nyawa suaminya sendiri, Pak Budi? Baik, terima kasih. Jadi ada beberapa motif yang bisa kami korek dari keterangan daripada tersangka saudari Supiani. Yang pertama adalah karena sakit hati. 3 bulan ke belakang ini, manakala terjadi cekcok antara korban dan tersangka, korban sering melakukan kekerasan fisik kepada saudari Supiani. Lanjut, yang kedua adalah karena motif cemburu ya, karena saudari Supiani adalah merupakan istri siri kedua daripada korban saudara Utomo yang sering berujar akan kembali kepada istri yang pertama. Mungkin dengan ucapan tersebut membuat cemburu atau sakit hati daripada tersangka saudari Supiani. Demikian. Artinya berarti sebelum pembunuhan ini terjadi, Pak Budi, apakah sempat terjadi cekcok dulu begitu sampai adanya aksi pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku? Betul. Bisa kami jelaskan secara singkat kronologi. Sekitar pukul 23.00 WIB kemarin tanggal 22 Oktober 2024 waktu Indonesia bagian Barat di Dusun Berawolo, Kecamatan Kuripan, terjadi cekcok di dalam sebuah rumah, di mana rumah tersebut hanya ditempati korban dengan tersangka. Setelah terjadi cekcok, kemudian korban yaitu saudara Utomo, usia kurang lebih sekitar 60 tahun, tidur di kamarnya setelah dirasa sudah terlelap oleh saudari Supiani dengan menggunakan alat sebatang dari kayu atau alu, alat penumbuk kopi, dipukulkan ke wajah daripada korban 1 kali. Lanjut, korban terbangun dan melakukan perlawanan, kemudian dipukulkan kembali 1 kali ke wajah korban, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Demikian. Baik. Lalu apakah pada saat kejadian ini, Pak Budi, di sana tidak ada penghuni rumah atau hanya mereka berdua yang tinggal sampai akhirnya ini bisa terjadi? Cuma mereka berdua saja. Ya betul, cuman mereka berdua antara korban dan tersangka. Demikian. Artinya tidak ada yang tahu begitu Pak ya. Kalau dari tetangga begitu kesaksiannya, adakah yang mendengar teriakan misalnya Pak pada saat kejadian?
Setelah korban dianggap sudah meninggal oleh tersangka, Saudari Supiani mendatangi kerabatnya atau yang masih family dan membangunkan, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat desa. Selanjutnya perangkat desa melapor atau menghubungi piket daripada Polsek Kuripan, kemudian Polsek Kuripan menghubungi kami sebagai Kapolsek dan juga Kanit Reskrim langsung menuju ke TKP. Demikian. Artinya berarti tersangka ini menyerahkan diri begitu Pak ya? Siap, betul. Baik. Lalu bagaimana dengan ancaman hukuman terhadap tersangka Pak? Pasal yang diterapkan adalah 338 KUHP Yunto 351 ayat 3 tentang pembunuhan dan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang diancam dengan hukuman 15 tahun penjara. Baik, Pak Budi, ini kan setelah diperiksa lagi terhadap tersangka ini, apakah ada keterangan terbaru Pak yang didapatkan dari tersangka atau mungkin ada saksi-saksi begitu yang diperiksa? Sementara dari saksi-saksi yang telah diperiksa, motifnya hanya sebatas itu saja apa yang sudah kami sampaikan di atas, dan perlu kami tambahkan situasi sampai dengan saat ini di Dusun Berolo, Kecamatan Kuripan sangat-sangat kondusif. Pak Budi, apakah tersangka ini memiliki rekam jejak kriminal misalnya atau ada ada kelainan psikologi sampai akhirnya melakukan tindakan pembunuhan terhadap suaminya sendiri? Sejauh ini yang kami dalami masih nihil atau tidak ada. Baik. Terima kasih atas informasinya Ibtu Budi Hartawan Kapolsek Kuripan atas waktu dan informasinya telah berbagi bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore, salam presisi.